Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafan Naufal Al-Muhaidi, NIM 221641. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6, yaitu dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi, SE, MM, CTLP, CMC, CPGAM, CPLL, CB. Baik, langsung saja ke teori yang pertama. Teori ekonomi. Teori ekonomi adalah suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, dan isu pokok yang dianalisis adalah bagaimana caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input. Lanjut ke teori yang kedua. Teori ekonomi yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik merupakan teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh ahli ekonomi kaum klasik. Dan yang kedua, teori non-klasik. Teori non-klasik merupakan teori ekonomi yang dipopulerkan oleh para ahli ekonomi yang menganut aliran neoklasik. Menurut teorinya, jumlah penduduk yang terus bertambah itu suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja menjadi sangat melimpah. Kemudian, kelebihan tenaga kerja inilah yang akan mengakibatkan upah menjadi turun. Jadi, teori neoklasik menurut teori yang dikemukakan oleh Robert Solow, sang ahli ekonomi beraliran neoklasik ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian dari kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, penggunaan teknologi modern, dan hasil atau output. Lanjut ke teori yang ketiga, teori permintaan dan penawaran. Yang pertama, teori permintaan. Teori permintaan adalah menjelaskan tentang ciri hubungan antara jumlah di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harga barang pun akan ikut turun. Dan yang kedua ada teori penawaran. Teori penawaran adalah teori penawaran terjadi jika para penjual dapat menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat. Jadi, teori permintaan hanya akan terpengaruhi bila para penjual dapat menyediakan barang yang diperlukannya. Hal ini akan mempengaruhi tingkat laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar maupun dimanapun, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Dan yang keempat yaitu pengertian teori biaya dan penerimaan. Teori biaya adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang biaya. Teori biaya membahas tentang definisi biaya, klarifikasi biaya, fungsi biaya, dan metode penentuan biaya. Teori biaya merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau penyediaan suatu jasa. Teori biaya tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, biaya tetap, yaitu fixed cost. Biaya tetap merujuk pada jenis biaya yang tetap dalam jumlah tertentu, tidak bergantung pada volume produksi atau penjualan. Ini termasuk pendapatan rutin yang harus dibayarkan entitas bisnis, seperti sewa gedung atau biaya administrasi bulanan. Contoh teori biaya yang kedua yaitu biaya variabel atau yang disebut dengan variable cost. Biaya variabel adalah jenis biaya yang berubah seiring dengan perubahan
perubahan volume produksi atau penjualan suatu produk atau jasa. Biaya ini melibatkan pengeluaran yang secara langsung terkait dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Contoh biaya variabel meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya distribusi. Lanjut ke teori yang kelima, yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa. Pada kenyataannya, organisasi atau lembaga yang digolongkan sebagai perusahaan. Contoh teori produksi dan kegiatan perusahaan itu ada 3. Yang pertama, perusahaan perorangan atau proprietorship, yaitu perusahaan yang dimiliki secara perseorangan, single owner operator, tidak dikerjakan seorang, yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atau unlimited liability. Dan contoh yang kedua yaitu kerjasama usaha atau yang sering disebut dengan partnership. Contoh dari partnership semisal CV atau firma. Orang-orang yang tergabung dalam perusahaan ini, beberapa di antaranya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atau yang sering disebut dengan unlimited liability, sebagaimana layaknya usaha perseorangan. Dan contoh yang ketiga adalah perseroan atau sering disebut dengan company, adalah perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau lebih yang menjadi pemilik saham atau share perusahaan tersebut perseorangan yang relatif besar dalam menjual sahamnya kepada masyarakat secara terbuka. Perusahaan terbuka atau yang sering disebut dengan TBK atau Limited Ltd melalui bursa saham atau menjualnya kepada siapa saja yang berminat secara tertutup. Lanjut yang keenam yaitu teori perilaku. Menurut Hasan 2013, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih atau membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dari pengertian perilaku konsumen di atas, maka penulis dapat disimpulkan bahwa definisi perilaku konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok konsumen dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan, sehingga mereka akan mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen. Faktor yang mempengaruhi konsumen. Menurut penjelasan Kotler dan Keller 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen ada 3, yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Yang pertama, faktor budaya, yaitu culture factor. Faktor budaya terdiri dari sub-budaya yang lebih menampakkan identitas serta sosialisasinya khusus bagi para anggotanya. Dan yang kedua, budaya. Budaya adalah penentu dasar keinginan serta perilaku seorang pemasar benar-benar memperhatikan nilai-nilai budaya di setiap negara untuk memahami cara baik dalam memasarkan produksi dan mereka dan mencari peluang untuk produk baru.